kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya melihat Bapak Ibu Saudara sangat luar biasa di tempat ini. Katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mungkin tadi Bapak Ibu Saudara masuk belum kasih salam dengan yang lain. Kasih salam Bapak Ibu Saudara, katakan begini, engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Roh yang kudus itu ada pada saat pagi hari ini di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Kita akan menerima lawatan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Mazmur 91 Bapak Ibu Saudara. Dalam hitungan 3 kita baca dengan suara yang keras Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan syukurmu, sembah dia. Syakana ya ralabatakara labasyakana ya ralabu. Oh, terima kasih Tuhan buat pagi indah yang kau berikan. Kami datang di hadapan-Mu membawa korban syukur kami. Berkenanlah atas pujian dan penyembahan kami. Kau bertahta atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Syukur kami naikkan. Terima kasih buat kasih-Mu. 4 minggu telah kami lalui di bulan ini, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau terus menjagai setiap kami, Kau terus membentengi kami. Oleh karena nama-Mu, anugerah-Mu besar, kasih
Setiamu selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu melimpah bagi kami. Syakana ya ralabata kana ya ralamu ralabata syada. Syakana ya ralab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 al
Bahkan sepanjang bulan ini ya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat, kami semua dalam keadaan yang luar biasa. Kami bersyukur buat semuanya itu. Terima kasih, terima kasih. Syakanaya ralaba-laba, mari naikkan syukurmu lebih lagi di hadapan Tuhan kita. Sembah Dia pagi ini, Bapak Saudara. Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia yang layak disembah, yang memberikan nafas kehidupan kepada kita, yang memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru. Syanaya ralaba-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 laba. Oh, ralabata syada naya ralamo. Haleluya. Syakaralaba syada ralamo. Makasih Tuhan, Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami. Kami tidak membatasi karya-Mu ya Tuhan. Ini ibadah milik-Mu, ini ibadah kepunyaan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami hendak menaikkan pujian syukur kami, nyanyi-nyanyian pujian dan penyembahan kami naik ke tahta-Mu, menjadi dupa yang harum dan menyenangkan Engkau Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Ibu Saudara. Silakan duduk Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, penuhi kami jemaat-Mu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh urapan-Mu. Urapan-Mu mengubah. Satu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu. Bawa kami pagi ini, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh
urapan Tuhan ada di tempat ini. Mari naikkan pujian ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, uratiku. Amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkan. Kuasamu, kuasamu, bebaskan. Satu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu. Bawa kami lebih lagi pagi ini, tinggal di dalam-Mu, nikmati syamalah seluruh hidup kami. Oh, urapan-Mu. Satu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu. Jamu urapan-Mu lebih lagi. Satu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hati. Jamahlah seluruh hidup kami. Urapan-Mu ada di tempat ini. Oh, satu yang bersekutu. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawaku lebih lagi, Yes. tinggal di dalam, Nikmati hadirat-Mu. nikmati hadirat Jamah kami. yang seluruh hidup. Urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengubah. Boleh jemaat saja. Satu. Mari rindukan Dia, Bapak Ibu Saudara. Kau dahsyat di tempat ini. Mari sembah Dia, sembah. Syakarana laba 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 laba. Mari mulai bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Bawa kami lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kuria laba 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 laba. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan kita. Agungkan Dia pagi ini. Rindukan Dia. Nantikan Dia dengan penuh kerinduan. Kuria laba 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 laba. Oh, ralabataka syakana ya ralamu. Haleluya. Syakana ya ralamu. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, Ibu Saudara. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Ibu Saudara. Satu yang ku rindu bersekutu. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Bahwa ku lebih Mari bersekutu dengan Dia pagi ini. tinggal di dalam Bilang nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidup. Urapan-Mu. Urapan-Mu mengubah Satu yang ku rindu bersekutu dan bawa kami lebih lagi. Haleluya. Nikmati hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi ini. Urapan-Mu. Sekali lagi. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Yang mau Tuhan jamah, boleh sekali lagi angkat kedua tanganmu Ibu Saudara. Oh, Shena in the eyes, let all keep believe in us. Oh, ditinggikan nama-Mu, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let all king believe. Raja segala raja dimuliakan di tempat ini. Hosanna in the highest. Haleluya. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna in the let our King believe. Hosanna. Lebih lagi, more. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King. Oh, Shena. Mari sembah Tuhan Ibu Saudara. Biar musik memuji Tuhan. Mari sembah masuk dalam hadirat Tuhan. Ora batas yakanaya ralabalabalabalabalabalabala. Ura matas yakanora labataka ralabalabalabalabala. Ura
Maria matakara labota siandara laba 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 laba. Ura laba 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 laba. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Bapa, mengatasi bumi. Boleh sekali lagi, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan, yes, mengatasi langit, oh, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuh, kehebatan-Mu, kehebatanmu Tuhan, mengatasi bumi. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorak haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Allah kita lah yang dahsyat. Allah kita lah yang hebat. Dia yang menyembuhkan pagi
Terima kasih buat kehebatan dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Luar biasa dalam hidup. Terima kasih, kami lebih daripada pemenang pagi hari ini di tempat ini. Kami mau melompat, kami mau beria-ria, kami mau bersuka cita lebih lagi buat kemenangan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Saudara. Tepuk tangannya kedengaran falas Bapak Saudara. Pemenang tepuk tangannya pasti beda. Haleluya. Woo. Siap bersuka cita, siap melompat buat Tuhan. Boleh colek kiri kanannya Bapak Saudara, bilang begini, aku mau melompat buat Tuhan. Haleluya. Kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai. Oh, oh. Nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap. Rahmatnya tidak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai. Oh, ku naikkan, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi. Lagi, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai. Oh, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia, nyanyi. Boleh drum saja dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari. Oh, oh, oh. Aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi dia sang raja. Nyanyi bagi, sekali lagi, dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai. Oh, ku naikkan pujian, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia. Sekali lagi, nyanyi, nyanyi bagi dia sang raja. Selamanya. Yang mau nyanyi dengan Tuhan selamanya katakan amin. Amin. Siap lebih dari pemenang? Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Lebih dari pemenang. Dikalahkan oleh kuasa dan segala. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, iblis telah dikalahkan. Jika siapa? Jika Allah di
nggak lawannya? dapat Tidak ada. Kita lebih dari boleh lompat tuh. Wah, haleluya. Kibar. Yesus Raja. Sorak haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangannya buat Tuhan. Sekali lagi angkat pujian ini dari awal. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. dalam segala perkara. Kalahkan musuhmu. Iblis telah dikalahkan Oleh kuasa darahnya. jika Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Kita lebih. Kita lebih dari Amin. pemenang. Sorak haleluya. Haleluya. Yesus Raja. Yesus Raja segala raja. Sorak haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Saya pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Kamu pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Kita lebih Yo, sorak haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja. segala raja. Ada sorak haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Gerejanya Kita lebih. lebih dari Dengan iman. Saya lebih dari. Yuk ingatin kiri kanannya, bilang kamu. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan berkati ibu saudara. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pagi hari ini. Kau terlalu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami sudah memuji Tuhan dan sebentar kami tidak memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan jemaat-Mu. Hari-hari ini apa yang mereka kerjakan, biar Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami siap memberi Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga mau duduk tenang dalam hadirat-Mu mendengarkan Kau berfirman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari yang bertugas saya undang untuk ke depan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau beserta. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Bilang sama Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku, kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Boleh sekali kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekarang, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik Bapak Ibu Saudara. Melalui apa yang Bapak Ibu Saudara alami itu mendatangkan kebaikan. Boleh sekali lagi angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Yang berbeban berat, mari datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Bilang sama Tuhan dengan iman, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu hamba-Mu melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu semata kami boleh ada di tempat ini. Sudah selayaknya kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik untuk benih firman-Mu. Urapi mulut, bibir, lidah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlahnya firman bisa jadi disampaikan dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Ini adalah acaramu sendiri, Roh Kudus. Engkau pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Dan segala kuasa gelap apapun bentuknya yang akan mencuri firman Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Terima kasih Imam musiknya. Shalom. Ada yang belum pernah lihat saya? Kalau ada berarti jemaat baru di tempat ini. Ya puji Tuhan. Saya selalu menikmati di sini, jujur roh pujian penyembahannya luar biasa. Jarang saya ngangkat dua tangan, jarang. Biasanya cuma satu tangan. Jarang saya mengangkat dua tangan. Benar walaupun WL bersih itu angkat kedua tangan paling satu. Ya pertahankan, tingkatkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah early church mindset. Jadi pola pikir jemaat yang mula-mula diambil dari Kisah Para Rasul 11
ayat 19 sampai dengan 30. Enggak, kita baca dulu. Baru saja kita memperingati Pentakosta ya. Pentakosta, bukan Pantekosta. Pentakosta, hari ke-50 Pentakosta. Dicurahkan Roh Kudus pada para murid dan enggak ada salahnya kembali. Kita coba mengingat dulu apa yang terjadi sih sesudah Pentakosta itu. Sebelumnya waktu Yesus itu mau naik ke surga, pada menit-menit terakhirnya Yesus mengatakan bahwa dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan dia katakan tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kamu akan dibaptis oleh Roh. Baru saja ngomong begitu, tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tiba-tiba mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya itu merasakan dari tadi itu Tuhan diangkat makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Suasananya makin tinggi. Tiba-tiba mendengar pertanyaan itu bagi saya. Kok sepertinya dari atas jatuh, buk gitu loh. Mereka tuh mikirin Israel. Mikirin pemulihan secara duniawi. Padahal Yesus baru mengatakan, engkau akan menjadi saksiku bahkan sampai ujung bumi. Sudah dibawa naik. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Wak gitu loh. Kita itu udah, kalau tadi itu udah pujian penyembahan mungkin bahasa roti. Tiba-tiba, yuk. Kita udah gitu, jatuh seperti itu. Tapi setelah mereka menerima Roh Kudus setelah Pentakosta, banyak mujizat terjadi. Kesaksian mereka penuh kuasa. Para rasul pun walaupun ditangkap, begitu dikeluarkan, mereka itu gembira bukan karena dikeluarkannya, tapi karena ditangkap dan disesahnya itu loh. Mereka tuh gembira bukan karena dilepaskan, tapi tadi aku sudah ditangkap, aku sudah disesah. Mereka tuh gembira karena sudah dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Luar biasa. Dulunya Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sesudah itu gak mikirin itu lagi. Stefanus pun saat akan dilempari. Kalau kita baca satu perikop dengan judul pembelaan Stefanus, Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 53. 53 ayat itu. Coba Anda baca. Di mana pembelaannya? Stefanus hanya bersaksi. Dari Abraham dipanggil terus. Sampai akhirnya dikatakan, kalau dalam terjemahan sederhananya, engkau membunuh Yesus. Gitu. Gak ada pembelaannya. Mereka akan dihukum, diberi kesempatan untuk membela diri. Bukan kok mereka pikirkan pembelaan dirinya. Stefanus memberitakan Yesus. Satu perubahan yang luar biasa. Apakah mereka sudah melupakan kebutuhan pribadinya? Enggak. Apakah mereka sudah tidak memikirkan dipulihkannya Israel lagi? Enggak. Apakah ditangkap itu sesuatu yang enak? Jelas enggak. Bukannya mereka enggak punya keinginan pribadi, tetapi prioritasnya itu jadi berubah gitu. Prioritasnya jadi berubah. Jadi saksi sampai ke ujung bumi. Di sini saya dari pertama kali saya ke sini, roh doanya luar biasa. Benar. Pertahankan. Makin lama makin Tuhan tambah lagi. Kita akan belajar di sini, nanti kita masuk ke early church mindset, cara berpikir jemaat yang mula-mula. Coba kita baca dari Kisah Rasul 11 ayat 19 dan 20. Ayatnya yang ke-19 dan 20. Ya. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul 11 ayat 19 dan 20. 2, 3.
Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu perubahan besar. Dulu mereka itu disukai semua orang, betul Anda tahu? Dan mereka disukai semua orang. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Mereka disukai semua orang. Petrus kesaksian, banyak yang bertobat. Berapa yang bertobat? 3.000. Berapa menit khotbahnya? 3 menit. Itu sampai ayat 39 kayaknya. Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan kesaksian itu yang tidak ditulis. Banyak kesaksian lagi. Itu yang membuat mereka bertobat. Mujizat-mujizat terjadi. Dan bahkan Ananias Safira yang berani mendukakan Allah. Langsung ditegur Allah saya itu juga. Mati. Kondisi seperti itu. Kondisinya zaman itu seperti itu. Sepertinya berasa banget ada hadirnya Tuhan di situ. Mereka sehati, sejiwa, saling menolong. Kepunyaannya itu jadi kepunyaan bersama. Enggak ada orang kekurangan. Kurang sana, oh pakai ini, kurang sana. Tapi ada yang menyalahi tadi. Ananias Safira tadi. Wah, semua kau pada ngasih sih, aku juga mau ngasih. Tapi disembunyikan. Walaupun dijual tetap jadi milik para rasul begitu. Itu kalau enggak diberikan juga jadi milikmu. Kenapa mendustai Allah? Mati saat itu. Semuanya kayaknya lancar gitu. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan langsung di depan matanya. Kenapa mau ngudusai Allah? Buak mati gitu. Memang kalau semuanya lancar, kita pun mungkin bisa lakukan hal yang sama. Tapi tiba-tiba berubah. Dulu mereka disukai semua orang, muncul orang yang tidak menyukai. Enggak cuman tidak menyukainya, tapi menganiaya mereka. Terjadi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Firman Tuhan digenapi. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria. Nantinya ke ujung bumi. Ini baru sampai Samaria. Kita bisa tahu sekarang apa artinya. Bila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Apa artinya menerima kuasa? Bukan untuk gagah-gagahan, menjadi sakti. Kamu mendudukan Roh Kudus, buak mati. Orang sakit sembuh. Bukan untuk melakukan banyak mujizat. Bukan untuk saat semua orang menyukai mereka. Sepertinya gak ada tantangan. Disinilah begitu penganiayaan tiba, kita menjadi ngerti untuk itulah kuasa diberikan, untuk menghadapi itulah. Jemaat sekarang berapa sih? Makin bertambah banyak aja. Puji Tuhan makin bertambah banyak. Saya tadi mau pipis, mau masuk sekolah minggu, ternyata pindah di situ. Kosong, Bu. Sana Pak, itu sekolah minggu. Oh. Untung gak keburu pipis di situ, di sana ternyata. Baru juga. Haleluya. Untuk itulah mereka perlu kuasa dari Tuhan. Mereka masuk ke dunia yang nyata. Ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ada apa dengan jemaat mula-mula ini? Mereka dulunya dianiaya, mereka pergi tersebar sampai seluruh Yudea dan Samaria. Tetapi begitu sampai di tempat diam di mana mereka pergi, di situ mengulangi lagi, memberitakan Yesus. Di situ mereka mengulangi lagi. Penganiayaan itu bukan mematahkan semangat mereka.
Karena apa? Prioritasnya sudah berubah. Amin. Prioritasnya sudah berubah. Apakah berarti tidak memiliki keinginan yang lain? Memiliki. Tapi prioritasnya berubah. Kita setiap hari itu punya berapa yang harus dilakukan. Tapi prioritasnya di mana? Mereka tidak lagi mementingkan hidup mereka. Makna hidup bagi mereka itu sudah bergeser dari sekedar hidup menjadi hidup yang zoe. Hidup yang mempunyai makna, yang membawa arti. Bukan lagi berapa lama mereka hidup, tapi berapa dalam mereka hidup. Makanya waktu dianiaya mereka jalan terus. Bukan masalah panjang umur, tapi mempunyai arti atau tidak. Hidup ini berapa dalam hidup ini. Membawa arti atau tidak. Bukan hanya berarti bagi orang lain, tapi mempunyai arti untuk kehidupan kekal. Itulah zoe, menjadi saksi Kristus. Itu yang ada menjadi mindset mereka. Itu jemaat pertama, jemaat mula-mula. Sehingga mereka bisa berbahagia saat disesah. Kalau kita ingat di Filipi tertulis, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu perubahan yang pertama, perubahan paradigma. Dari sekedar bios hidup menjadi zoe. Hidupnya seperti Kristus. Sekarang bagaimana cara kita memandang hidup? Jangan-jangan kita menyesal. Begitu bangun pagi, kok masih hidup? Ada seperti itu. Ada teman saya minta, Pak Indro panggil saya kan itu. Mbok saya didoain untuk mati. Bener ini. Dia tidak punya suami. Ditemani kucing-kucing saja. Wah, aku didoakan mati saja. Saya doakan. Sampai sekarang tidak mati-mati. Karena saya doanya tiap doa pagi, tiap doa pagi di Zoom itu. Saya doakan. Tuhan, kau tahu keinginannya. Beri yang terbaik Tuhan. Saya tidak minta mati. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Doa saya ini kadang kebalik-balik. Saya mendoakan 5 orang di persekutuan doa di UT. Yang 3 mati. Yang 2 sembuh. Ditambah 1 lagi. Presdir Astra. Yuk doain yuk. Ya udah doain. Mati juga. Kemarin ada teman saya mau operasi jantung. Mau di bypass. Mau dipasang ring. Cerita ke saya. Pak Indro. Tapi saya tidak minta didoakan. Saya langsung ketawa. Saya cuma minta direstui. Ya, saya restui ya. Enggak apa-apa. Ini diminta doain mati. Ya enggak mati. Yang kedua, kalau tadi yang paradigma tentang hidup itu berubah. Jangan pernah menyesal hidup. Hidup kita ini banyak yang harus kita lakukan. Tugas kita masih banyak. Kalau kita belum dipanggil pulang, artinya tugas kita itu masih banyak. Ayo hidup. Benar. Kita percaya Yesus itu akan segera datang. Tapi untuk hidup, percayalah kita akan hidup 1000 tahun lagi gitu loh. Jadi semangat. Bukan, Yesus mau datang. Ada tawaran kerja? Gak usah, Yesus mau datang. Gimana? Semangat. Saya tetap semangat. Saya percaya 100 tahun lagi Yesus belum datang. Tapi saya siap. Kalaupun Yesus datang besok. Itu. Bukan kok. Para rasul, para murid itu mati dan mereka mengatakan Yesus akan segera datang. 2000 tahun itu belum datang sampai sekarang. Tapi kesiapan mereka hebat. Kita juga harus seperti itu. Bukan kok terus Yesus sudah datang ya sudahlah. Kok gak kerja sih, gak ngojek, gak narik gojek itu. Yesus mau datang kok. Rugi ngumpulin banyak-banyak. Saya tuh sudah pensiun. Puji Tuhan anak saya sudah kerja dua-duanya. Dan dia ngomong, papa itu mau umur berapa? Papa kan punya pesangon. Udahlah, kira-kira umur berapa? Ya sampai umur itu dihitung coba, dihabisin saja. Sampai habis pas masanya bapak dipanggil Tuhan. Kita enggak minta warisan, udahlah disenang-senangin saja. Sampai begitu tuh. Kita harus semangat untuk hidup.
Walaupun harus siap Yesus datang besok. Yang kedua, lalu pergilah Barnabas ke ayat 25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di mana pertama kali disebut Kristen? Antiokhia. Apa sih artinya disebut Kristen? Zaman itu. Kristen itu bukan sebutan yang membanggakan. Bukan, wah Kristen ya. Tapi, Kristen. Itu ejekan. Kristen. Bu Sirtai Kristen nih. Gitu. Bukan, Bu Sirtai Kristen ya? Gitu. Kristen lah. Percaya orang disalib. Percaya orang mati. Itu ejekan. Mengikuti penista agama. Dianggap bodoh. Tapi mereka bersama-sama saling menguatkan. Bahkan Barnabas dan Saulus perlu tinggal di Antiokhia selama 1 tahun. Untuk mengajar mereka. Diajarin. Kalau yang pertama kata tadi, pandangan hidupnya berubah. Dari sekedar hidup menjadi soe. Untuk diri sendiri. Yang kedua ini, mulai perhatikan teman-temannya, mulai perhatikan orang lain, mulai perhatikan imannya. Mereka saling menguatkan di tengah dunia yang menganggap mereka bodoh. Menganggap mereka itu mengikuti orang mati. Saling menguatkan dengan pengajaran yang benar. Karena akan tiba waktunya nanti akan banyak penyesat-penyesat. Apalagi kita sekarang. Tinggal buka handphone. Cari apa saja. Ada di situ. Mau Pentakosta ketiga? Ada. Mau pengangkatan? Ada. Mau apa lagi? Perpuluhan? Ada. Mau apa saja ada. Dan tidak semuanya itu benar. Iblis turut masuk di dalamnya. Mengacaukan kita. Untuk itulah Paulus, Barnabas dan Saulus perlu tinggal 1 tahun untuk ngajarin. Hati-hati. Saya pernah dapat uang 100.000 palsu. Pernah dapat enggak? Pernah dapat enggak? Yang dapat itu sebetulnya gereja. Gereja yang dapat. Gereja yang dapat. Itu enggak, jarang sekali lah. Bisa dikatakan enggak mungkin lah persembahan 100.000 itu. Jarang lah di tempat saya. Itu mesti orang nuker. Nuker pecah gitu. Tapi setelah diteliti di rumah. Palsu ini Pak. Ya sudah enggak apa-apa. Aku beli juga enggak apa-apa 100.000. Aku pengen lihat orang uang palsu itu kayak apa sih. Emang Pak Yosua tahu enggak? Uang palsu itu seperti apa? Kok tahu Pak Yosua kalau itu uang palsu? Gimana caranya? Gimana caranya kita tahu uang palsu? Harus tahu uang aslinya dulu. Amin. Kalau enggak tahu. Kita harus tahu uang aslinya dulu. Sekarang pun kita masih makin mudah menemukan penyesat-penyesat. Bagaimana supaya kita tahu ajaran itu sesat atau tidak? Harus tahu ajaran yang benar dulu. Amin. Kalau tidak akan tahu. Mau ikut sana, ikut sana, ikut sana, ikut sana. Ikut kom. Ada yang belum ikut kom? Gak usah angkat tangan. Angkat tangan sendiri aja. Saya kadep kom Rayon 18. Kalau belum ikut kom. Biar tahu. Oh ini toh yang asli. Poin yang pertama, pandangan hidup kita, tentang hidup kita diubah, kebutuhan kita. Yang kedua, keimanan kita dibenerin, kita dituntun, diajar untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Sekarang yang ketiga, ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar.
Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkan kepada penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kalau yang tadi pertama itu perubahan untuk kita. Yang kedua untuk teman-teman. Tapi masalah iman, saling menjaga iman. Dan yang ketiga ini, tindakan nyata. Di sini doanya luar biasa. Tapi Tuhan katakan, kalau Tuhan katakan, bantu dia, bantu. Jangan hanya doain. Saya lapar Pak, udah seminggu enggak makan ini, enggak makan nasi. Makanya apa? Roti dan gitu. Saya enggak makan, enggak. Ya jangan, ya aku doain ya. Sampai lama gitu. Dalam nama Yesus, amin. Dia tengok. Kok enggak dikasih apa-apa? Kasih. Kalau perlu kasih. Kalau kita lihat tetangga kita, orang-orang kita, anggota kul kita, perlu bantuan, kasih. Nggak harus nunggu program dari gereja, kasih. Percayalah, kita nggak tambah miskin dengan ngasih itu. Kita nggak tambah miskin. Banyak sumbangan, diakonia, persembahan umum, perpuluhan. Ini yang paling sering membuat kita itu ribut tentang perpuluhan. Apalagi yang ngomong gembalanya. Pak Gembala gitu deh. Tapi saya bukan gembala, amin. Saya juga bukan gembala di sini. Saya seorang dosen Sekolah Tinggi Teologi Betel. Saya wakil ketua 3 di sana. Jadi saya bebas saja ngomong di sini. Amin. 2 minggu yang lalu baru saja diangkat itu di satu kuliah saya tentang perpuluhan. Diangkat. Saya mau cerita aja ya. Tuhan ampuni kalau muncul kesombongan. Semoga tidak muncul. Saya bukan mau menyombongkan diri. Saya hanya mau cerita. Saya dibesarkan di gereja Katolik yang tidak ada persepuluhan. Saya mulai kasih perpuluhan di mana sih? Waktu saya di Batam kerja. Waktu itu ikut pelajaran dasar kekristenan dari Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saya buka, dapat bukunya, saya buka bagian akhir. Plak. Perpuluhan. Wah. Nanti bagian akhir mesti ditanya siapa yang perpuluhan. Daripada ditanya, saya perpuluhan dulu. Saat itu. Saya baru mulai perpuluhan. Dan itu berlanjut sampai sekarang tidak putus-putus. Berlanjut. Berapa besarnya? Ikut perkembangan saja. Saya tidak tahu berapa kok. Ikuti saja kata Tuhan. Ikut perkembangannya. Yang pertama saya bisa memberinya gaji pokok. Terus bingung lagi Tuhan katakan take home pay yang kita bawa pulang. Oke. Berubah lagi. Gross. Jadi gaji kotor ditambah yang belum dipotong. Ditambah sesudah dipotong-potong itu gross. Gross itu ya sebelum dipotong. Terus kemudian juga mikirnya. Dipotong pajak itu sesudah perpuluhan apa sebelum perpuluhan ya? Kita ngasihnya itu tadi take home pay itu sesudah dipotong pajak apa sebelum dipotong pajak? Terus naik terus. Saya mikir mestinya sebelum dipotong pajak ya. Kan harusnya memberi Tuhan dulu daripada pemerintah dulu. Jadi sebelum dipotong untuk pemerintah beri perpuluhannya dulu. Berarti dari gross banget iya. Betul. Saya enggak tahu apa-apa. Yang saya tahu Maleakhi 3 ayat 10, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Itu yang saya langsung katakan, amin Tuhan saya uji. Betul. Saya uji. Dan ternyata diam-diam
Istri saya juga menguji. Dia cerita sesudah jadi, sudah bertahun-tahun dia cerita. Dulu aku menguji, Pak. Suamiku perpuluhan. Aku enggak. Aku mau lihat bedanya. Begitu. Saya kerja di sana, gaji saya tahun 93. Tahun 93. 700.000. Gede ya. Tahun 93 700.000. Sekarang berapa ya? 7 juta kayaknya ya. 7 juta kayaknya. Lebih. 700.000. Istri saya 700.000 juga. 1 tahun istri saya naiknya lebih gede dari saya kok. Saya naiknya 50.000 karena prestasi saya baik, ditambahin naiknya tambah 5.000 jadi 755.000. Tapi karena ada di sana itu ada lembur, dapatnya di atas istri saya. Begitu saya pindah Jakarta. Masuk Yudi, gaji saya pertama langsung 1 juta. Istri saya di bawah saya. Langsung, wes. Istri saya yang nguji, yang mengatakan, ya saya nggak pernah nguji lagi. Udah cukup, itu udah cukup. Udah cukup. Sekarang banyak pendapat, tinggal mau ikut yang mana. Saya heran ada satu di medsos. Seorang nggak tahu pendeta atau apa. Dia ngomong, saya sudah datang ke Israel. Tanya pada rabi-rabi. Dan ternyata perpuluhan itu sekarang gak ada. Aneh kan? Kita ini orang Kristen. Kok tanyanya pada orang Yahudi? Ya salah tanya dah dia. Kita tanyanya pada orang Kristen. Kita tanyanya pada orang Yahudi. Ya salah lah. Mereka saja menyalibkan Yesus. Apakah Yesus kita salibkan? Ya enggak lah. Bagi saya logika saja loh. Gereja ini kalau sudah otonom, keuangannya itu mandiri, betul? Gereja sini mandiri ya, Bu Sita ya? Mandiri ya? Enggak dari rayon kan? Mandiri. Semua ditanggung. Ini ada di tempat ini. Jadi tambah TV, jadi tambah macam-macam uang saudara. Jadi kalau saudara merasa diberkati Tuhan melalui gereja ini, enggak ada salahnya kok kita bantu. Saya mikirnya hanya segitu saja. Apalagi ada patokannya 10%. Ya kamu ikutin aja. Itu kalau saya ikutin aja. Mahasiswa saya juga bertanya, mengapa harus perpuluhan Pak? Kan bisa. Gak usah pakai perpuluhan. Kita ngasihnya juga lebih kok. Asal kita ikhlas. Yang benar. Coba lihat. Persembahan minggu ini. Dengan persembahan perpuluhan. Gede mana? Itu yang saya pikirkan. Tadi roh doa di sini naik. Udah tinggi. Sekarang kita pikir. Apa yang kita lakukan dengan nyata. Untuk kemuliaan Tuhan. Dulu saya bagi 2 perpuluhan itu. Saya diberkati di GKJ. Diberkati nikah itu di Gereja Kristen Jawa di Klaten. Makanya saya bagi 2 perpuluhan itu. Gibi kan sudah kaya. Bagi 2, kasih separuh. Yang 1 separuhnya lagi untuk Klaten. Karena saya mudik setahun sekali. Saya tabung dulu. Bayangin. 12 bulan. Saya tabung. Begitu saya mudik. Saya kasihkan sana. Brek. Gitu. Diumumin di sana. Dari keluarga Yosua Hendro. Memberi persembahan sekian-sekian. Waduh. Jadi sombong saya. Terus Tuhan ingatkan pada saya. Tuhan ingatkan begini. Yosua. Jangan seperti Sarah. Mau membantu aku membuat Abraham punya anak. Dengan memberikan Hagar. Gak usah kamu bingung. Gak usah kamu bagi. Aku bisa memberkati sana. Aku bisa memberkati orang-orang di gereja ini melalui gerejamu. Kasihkan di sini saja. Langsung saya tobat. Saya tidak akan bantu Tuhan. Nanti jadinya seperti Sarah. Oh ini untuk sana. Oh ini untuk sana. Oh ini untuk sana. Tuhan mampu. Biarlah berikan di tempat di mana engkau diberkati. Di Geraha Harapan. Tuhan gak pernah berutang. Waktu saya bangun rumah. Gak tahu Pak Abram pernah lihat rumah saya. Bu Sita pernah.
Saya ajak istri saya, begitu jadi rumahnya, mundur, lihat. Habisnya berapa Yi? Saya panggilkan Yi, Yayi gitu. Habisnya berapa? Sekian. Emang kita punya uang segitu? Waktu naruh batu pertama, tanggal 8, bulan 8, tahun 2008, jam 8 pagi, 8 menit, 8 detik, 8888. Saya taruh batu pertama itu. Saya ngomong ke saudara, saya mau taruh batu pertama. Bayangannya sudah ada semen. Enggak, saya cuma gali tanah, saya taruh blok, dalam nama Yesus. Tuhan, batu pertama sudah aku taruh. Batu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya bagianmu. Dan itu jadi. Rumah jadi enggak ada utang ke bank saya. Enggak ada utang ke bank. Dipinjami kantor, enggak ada bunga. Pinjamannya 150 juta. Cicilannya berapa tiap bulan? 2 tahun lunas. 250 ribu. Saya kaget juga. Ya Pak Hendro, 150 juta, tanda tangan direktur. Potong gaji tiap bulan 250 ribu. Nanti kalau ada bonus dipotong agak gede di sini. 2 tahun. Tuhan gak pernah berhutang. Waktu pensiun, dapat pesangon. Tiba-tiba, kok berubah? Saya sudah tahu dapat berapa. Tiba-tiba berubah. Tambah gede. Saya tanya pada HRD-nya, kok tambah? Iya Pak Hendro. Ditambahi Pak Direktur. Jarang orang ditambahi seperti Bapak ini. Bapak orang baik sih. Tambahnya berapa? Kalau 50 juta aja lebih. Heran saya. Waduh. Seperti heran. Saya tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Enggak. Saya sudah per bulan aja. Itu tugas saya untuk membangun gereja saya. Gitu aja. Saya pensiun. Kena stroke. Udah tahu kan kalau habis pensiun saya kena stroke. Tiba-tiba mahasiswa saya tanya, Pak Pendeta, Bapak Pendeta sakit ya? Saya kok terbeban bantu Bapak, kasih nomor rekeningnya. Iya saya sakit, saya mau ngasih nomor rekening enggak enak gitu. Tanyain lagi, nomor rekeningnya mana Pak? Ya sudah tak kasih. Transfer seret. Habisnya itu 19 juta. Kena stroke. Satu orang mahasiswa loh. 10 juta. Apa itu enggak berkat dari Tuhan? Saya bayar enggak sampai separuhnya. Tuhan itu enggak pernah berhutang. Sudah lama saya enggak nguji Tuhan lagi, enggak perlu diuji. Sudah cukup. Prinsipnya bagi saya. Kalau saya pengen gaji 1 juta, ya saya harus siap memberi per bulan 100 ribu. Kalau saya pengen 10 juta, ya saya harus siap ngasih per bulan 1 juta. Kalau saya pengen gaji dapat duit 100 juta, ya saya harus siap mengembalikannya 10 juta. Dan kalau saya pengen gaji 1M, duit 1M, saya harus siap mengembalikannya 100 juta. Apakah Anda siap? Sampai di situ Anda diberkati Tuhan. Ayo. Kalau jemaat mula-mula itu mengumpulkan sumbangan sesuai kemampuannya, bagaimana dengan kita? Tuhan itu tidak pernah berutang. Gak usah bantu seperti Sarah. Kalau kita percaya gereja ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, percayakan juga pengelolaan keuangan di sini. Seperti jemaat mula-mula memberikannya pada Saulus dan Barnabas untuk dibawa. Bagaimana kalau saya pengen bantu itu? Masukkan mereka dalam KKJ. Masukkan mereka dalam jemaat di sini. Biar diakonia sini yang keluar. Kita gak perlu bantu. Itu yang saya pikirkan. Saya percaya. Roh doa di sini luar biasa. Saya percaya juga. Roh yang luar biasa. Bila benar-benar kita nikmati hadirat Tuhan dan kita turuti.
langkah kita nyata pun juga luar biasa. Kita tidak akan pelit lagi. Bagaimana dengan kita? Yuk kita nyanyikan ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan matiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati keadilan-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta Tuhan. Aku cinta Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. biarlah musik saja dengan lembut menyanyikan lagu ini. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, baru saja kita mempelajari mindset, pola pikir orang-orang Kristen mula-mula. Yang pertama, mereka diubahkan cara pandangnya tentang hidup. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang memberi makna, memberi arti. Bukan hanya memberi arti bagi orang lain, tetapi memberi arti bagi kekekalan. Itu urusannya kita dengan kita sendiri. Yang kedua, mereka saling menjaga, menjauhkan dari ajaran sesat. Mereka mulai perhatikan orang-orang di sekitar dari sisi rohani. Dan yang ketiga, mereka juga perhatikan orang-orang di sekelilingnya dari sisi jasmani. Mereka mengumpulkan persembahan untuk membantu mereka yang kekurangan. Puji Tuhan kalau di tempat ini kita diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang diberikan Tuhan pada kita. Bapak Ibu Saudara Kristus, puji syukur kita diberi gereja yang luar biasa. Dan untuk gereja ini jalan,
perlu orang-orang yang terbeban untuk menanggung operasionalnya. Siapa itu? Anda, jemaat di tempat ini. Jangan seperti Sarah, mencoba membantu Tuhan dengan jalan yang salah. Janji Tuhan itu akan membuka tingkap langit sampai berkelimpahan, sampai tidak ada tempat untuk menampungnya lagi. Amin itu. Amin itu. Biarlah cukup saya saja yang menguji. Bapak Ibu tidak perlu mengujinya. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang kok. Bapak Ibu saudara coba kita renungkan bagaimana kerelaan kita memberikan persembahan pada Tuhan. Tuhan jamah setiap hati di tempat ini Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Nyatakan kehendak, nyatakan mujizat, nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Yakinkan mereka bahwa mereka akan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Gak ada miskin, gak ada jatuh miskin dengan memberi. Berkati mereka Tuhan. Mereka memberi dengan sukacita, dengan ikhlas, semua untuk kemuliaan nama. Bapak Ibu saudara kasih Kristus, adakah yang ingin mengambil komitmen? Aku mau benar dalam memandang hidup. Aku mau benar dalam saling menjaga untuk iman kita. Aku mau menjadi benar dalam memberi. Bila ada, taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Udah lama sana. Engkau melihat Tuhan, mereka yang tumbang tangan di dada masing-masing. Jamah mereka, peluk mereka Tuhan. Besok minggu depan, gerakkan hati mereka Tuhan. Akan banyak sukacita memberi di tempat ini. Akan banyak sukacita memberi di tempat ini. Karena mereka percaya janji-Mu ya dan amin. Mereka memberi bukan karena ingin diberi, tapi mereka memberi karena Engkau sudah mengasihi mereka. Karena Engkau sudah mengasihi mereka. Tanamkan itu di hati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menyanyikan lagu ini. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan. Kau layak Tuhan. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku Kau layak disembah. Kau layak Tuhan. Kau layak Kau layak. Kau layak disembah. Terima kasih Bapak yang baik, sudah mendengarkan firman yang telah ditabur oleh hamba-Mu. Mari berkati hamba-Mu, berkati keluarga, berkati anaknya ya Tuhan. Tanda heran dan mujizat boleh menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati pada saat Tuhan pagi menjelang siang ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan dengarkan pengumuman gereja sepekan sambil kita melihat ada satu cuplikan Bapak Ibu Saudara. Shalom.
Diberkati Tuhan hari ini. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Joshua Hendro yang telah memberikan pengertian baru bagi jemaat GBCHS. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak melayani. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan tangan, keluarga juga. Tuhan memberkati. Kami mau menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangan? Oke, terima kasih. Semoga kita menjadi jemaat yang setia di gereja kita GBCHS. Mari kita sama-sama saling mendoakan supaya kita terbeban untuk membawa jiwa ke tempat ini. Amin. Amin. Pengumuman sepekan, tanggal 2 Juni kita tetap mengadakan ibadah raya di tempat ini jam 10 disertai dengan sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus dan memberikan persembahan persepuluhan. Seperti yang telah disampaikan hambanya, marilah kita mulai membenahi hati dan pikiran kita. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua dengan maju ke depan. Adakah di antara Bapak Saudara yang belum mendapatkan amplop, boleh lambaikan tangan? Sudah semua Bapak Saudara? Sambil kita melihat satu cuplikan. Nah, persembahan boleh dari sebelah kiri saya maju ke depan, sebelah kanan menyusul. Warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan Bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran
atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi, segala pujian, syukur bang. Engkau hadir dalam hidup kami sepanjang minggu ke depan. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Bapa. Engkau hadir mengurapi kami, memberkati kami dalam ibadah kami ini. Terima kasih Yesus, kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Satu nama yang kami tinggikan hanya nama-Mu Bapa, hanya nama-Mu yang kami muliakan Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Hendro Bapa, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan.
Biarlah Bapa, isi hati-Mu yang tersampaikan kepada kami seluruh jemaat di tempat ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati Bapak Pendeta Yosua Hendro Bapa, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati istri dan anak-anaknya Bapa, berkati seluruh keluarga besarnya, berkati setiap pekerjaan tangannya Bapa. Biarlah Bapa, dimanapun hamba-Mu ini melayani, banyak jiwa yang dimenangkan, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Firman-Mu Bapa yang boleh menguatkan kami. Biarlah Bapa, lewat firman yang kami terima, kami boleh mengubah cara pandang hidup kami Tuhan, dan kami hanya memandang kepada kebenaran-Mu Bapa. Biarlah Bapa, lewat kami memandang kebenaran firman-Mu Bapa, hidup kami boleh menjadi bermakna Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang memberkati orang-orang yang membutuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat para pelayan-pelayan yang ambil bagian pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Bapa, setiap pelayanan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Apapun bagian kami Tuhan, biarlah itu semua kami lakukan dengan kami memiliki hati seorang hamba Bapa, hati yang melayani Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini, biarlah Bapa Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir Bapa. Apapun yang sedang dihadapi Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik Bapa. Biarlah Bapa, sepulang dari tempat ini semua jemaat-Mu berkemenangan Bapa, memiliki sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Abraham C. Sadiman, beserta istri dan kedua anaknya. Engkau berkati mereka Bapa, berkati penggembalaannya di tempat ini Bapa. Engkau berikan hikmatnya dari surga kepada Bapak Gembala kami, sehingga Bapa lewat penggembalaannya di tempat ini GBCHS, semakin banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami ini, visi gereja kami ini Tuhan, 200 jiwa, 10 kul, 20 pendoa, dan 2 kali ibadah setiap minggunya. Tuhan Engkau nyatakan Bapa, tahun ini terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun jiwa-jiwa untuk hadir di tempat ini Bapa, untuk boleh bersekutu, beribadah, memuji, muliakan Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa, Engkau berkati agar boleh dipergunakan untuk pelayanan pelebaran kerajaan di tempat ini. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk tempat ini, lahan ini Bapa, bangunan ini. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, berkati pemilik lahan ini, berkati warga setempat, pemerintahan setempat Bapa. Biarlah mereka boleh bersuka cita menerima kehadiran kami di tempat ini, dan bahkan mereka boleh menerima terang-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Gembala rayon kami Bapak Andi Markus beserta anak istrinya beserta wakil-wakil yang Engkau berkati pelayanan mereka Bapak, Engkau berkati kesehatan mereka. Kami berdoa untuk gembala pembina kami Bapak Niko Nyotora Harjo Bapak, berkati penggembalanya, pelayanannya Bapak, keluarga besarnya, anak istrinya, dan beserta wakil-wakil yang Engkau berkati Bapak. Biarlah Bapak lewat pelayanan hamba-Mu ini semakin banyak jiwa yang mengenal Engkau, banyak jiwa yang merindukan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Biarlah Bapa Engkau hadir memberkati bangsa kami ini. Biarlah Bapa Engkau limpahkan damai sejahtera sukacita untuk bangsa kami ini. Kedamaian yang dari surga boleh ada di bangsa kami ini Bapa, sehingga bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mengenal dan memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Bapak. Sebentar kami akan beranjak pulang dari tempat ini Tuhan. Perjalanan kami menuju tempat kami masing-masing, kiranya Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai kami Bapak. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima 2 berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita buka hati kita akan angkat tangan kita. Para kekasih-kekasih Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan dengan berkat kasih karunia sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di surga.
kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Masih, penyertaan, penghiburan, dan kuasa dari Roh HaKodes, Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Tuhan datang menyebut keadaan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.